Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu perbuatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan perbuatan ini dianggap dalam syariat kita sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang terlaknat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Adalah tentang perbuatan sogok menyogok. Ya. Sogok menyogok ini sendiri disebutkan dalam berbagai macam pengertian. Di antaranya adalah sogok menyogok adalah tindakan memberikan uang atau barang atau bentuk yang lainnya yang bertujuan untuk mengubah sikap si penerima ya, atas kepentingan atau minat dari si pemberi ya. Jadi bisa kita gambarkan dalam perinciannya, ada si A yang dia ini memiliki kepentingan atau minat ya. Dia memiliki kepentingan yang dia ingin capai. Dia memiliki minat yang ingin dia capai. Tapi dalam tujuannya, dia tidak memiliki akses. Tidak memiliki akses atau jalan untuk menempuh kepentingannya tersebut. Atau tujuannya tersebut. Atau minatnya tersebut. Sehingga ketika dia melihat si B ini sepertinya orang yang bisa melancarkan. Sepertinya si B ini orang yang bisa memudahkan. Sehingga timbullah dalam hatinya untuk memberikan sejumlah uang atau barang untuk diberikan kepada si B dalam tujuan untuk merubah minatnya supaya memudahkan urusannya si A. Ya, lebih kurang seperti ini. Jadi barang atau uang yang diterima oleh si B adalah ini bentuknya uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau barang yang diterima oleh si B yang diberikan oleh si A tadi, ini bentuknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Maka sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan ini ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang yang memberikan sogok dan kepada orang yang menerimanya. Kedua-duanya, orang yang memberi dan orang yang menerima, mereka sama-sama terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Tsauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kepada orang yang memberikan sogok dan kepada orang yang menerima sogokkan. Berarti kalau kita ambil uang tersebut, kemudian kita belanjakan, kemudian kita makan dalam keadaan kita tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka ini jatuhnya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika kita terlanjur menerima uang ini dan kita tidak mau mengambilnya, dan kita sudah terlanjur untuk mengambilnya dan kita tidak ingin membelanjakannya, tidak ingin menghabiskannya. Maka tidak boleh kita kasih lagi kepada orang tersebut, kemudian uang tersebut kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan tanpa dijelaskan uang ini dari si A. Karena bisa jadi kalau dia jelaskan uang ini dari si A, ada tuntutan untuk memudahkan urusan tersebut. Atau ada tuntutan untuk memuluskan jalannya si A. Dan ini berlaku sangat banyak. Misalnya dalam dunia kampanye. Ada suatu paslon yang dia ingin memberikan barang. Barang itu diberikan kepada orang yang dia tuju untuk memilih dia menjadi, baik itu menjadi presiden, baik itu menjadi DPR, baik itu menjadi apapun ya. Kemudian dia berikan sejumlah uang misalnya, maka uang tersebut termasuk daripada uang sogokkan. Dan orang yang memberi, orang yang menerima, maka dia sama-sama terkena laknat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian contoh yang lain misalnya, ketika si A ingin bekerja di suatu perusahaan, ya, kemudian dia tidak memiliki orang yang memudahkan urusan dia, ya. Akhirnya ketika dia melihat si B ini mampu, ya, atau orang yang bisa memudahkan urusannya dalam bekerja pada perusahaan tersebut, akhirnya dia memberikan sejumlah uang atau dia memberikan sejumlah barang yang bertujuannya untuk mengubah sikapnya si B supaya dia bisa dimudahkan dalam pekerjaannya tersebut. Maka si pemberi dan si penerima ini sama-sama terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita dan kita lebih hati-hati lagi dalam menerima barang. Kita lebih hati-hati lagi dalam menerima barang atau pemberian dari orang-orang yang ingin menyogok kita. Barakallahu fikum.